Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama saya Anissa Sekarkumala. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik dan umur saya 19 tahun. Hai, saya Hasemir Sanjani. Saya biasa dipanggil Semi. Saya dari Teknik Industri Fakultas Teknik dan saya usia 19 tahun. Hai, saya Irfanam dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Saya berumur 19 tahun. Saat ini kebutuhan konsumsi ikan laut di Indonesia semakin meningkat. Nah, peristiwa ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan produktivitas penangkapan ikan laut di Indonesia. Namun, peningkatan ini serasa kurang optimal karena masih banyak nelayan yang masih menggunakan cara tradisional. Oleh karena itu, kami ingin mengembangkan alat bernama Micro Autonomous Underwater Vehicle yang berfungsi untuk mengetahui peta persebaran ikan laut di Indonesia. Ketahui bersama bahwa angka produktivitas hasil ikan tangkap di Indonesia sangatlah tinggi, dan hal ini sangat erat kaitannya dengan titik persebaran ikan yang sangat dipengaruhi oleh perubahan musim di setiap tahunnya, sehingga hal ini akan menjadi perubahan inkonsistensi yang akan nantinya menjadi masalah utama yang akan dihadapi oleh para nelayan tradisional di Indonesia. Kenapa? Karena hal ini akan berkaitan dan berdampak pada angka efektivitas yang menjadi tidak. Menurut Anjasmara dan Hartika Sari 2019, titik lokasi persebaran ikan sangat dipengaruhi oleh kecepatan dan arah arus geostropik. Oleh karena itu, untuk mendukung nelayan tradisional, maka pengetahuan tentang lokasi dan letak di mana ikan berkumpul merupakan faktor yang sangat esensial. Lokasi ini merupakan area perairan yang memiliki tingkat kesuburan tinggi dan dapat ditandai dengan adanya produktivitas primer. Produktivitas primer pada suatu perairan itu sangat dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu sinar matahari, nutrien, dan faktor oseanografi. Dan permasalahan ini harus segera diselesaikan melalui pendekatan teknologi. Penyelesaian terhadap permasalahan ini dipilih mengingat kurangnya implementasi teknologi yang tepat guna pada nelayan tradisional di Indonesia. Apabila permasalahan ini dapat diselesaikan, maka bukan tidak mungkin jika efektivitas penangkapan ikan dapat terjaga, sehingga pekerjaan nelayan dapat menjadi lebih efisien. Hal ini tentunya akan berdampak baik kepada optimalisasi produktivitas industri perikanan tangkap di Indonesia. Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, kami berencana untuk mengembangkan sebuah instrumen yang bernama Micro Autonomous Underwater Vehicle. Pada dasarnya, instrumen ini menggunakan subalgoritma dan data satelit altimetri sebagai prinsip kerjanya, di mana komponen ini mampu mendeteksi arah arus geosentrika guna membantu nelayan dalam menentukan titik lokasi persebaran. Menurut Mursalim dan Fali tahun 2016, subalgoritma merupakan salah satu metode algoritma yang berfungsi untuk mendeteksi pergerakan suatu objek. Selain itu, algoritma ini bekerja dengan cara menggunakan perbedaan frame dan proses segmentasi guna memperoleh hasil tangkapan yang optimal. Pada proses menganalisis gerakan, perbedaan frame digunakan untuk menangkap informasi pada suatu objek dengan memanfaatkan perbedaan dua frame tersebut. Kemudian, proses segmentasi akan menghasilkan bentuk objek yang hampir mirip dengan bentuk aslinya. Tapi, proses segmentasi ini tidak memiliki kemampuan untuk membedakan wilayah bergerak dari wilayah latar belakang statis. Sedangkan menurut Handoko tahun 2004, satelit altimetri merupakan salah satu teknologi yang dapat melakukan peninderaan jarak jauh terhadap pemantauan fenomena ataupun dinamika laut secara global. Data satelit altimetri umumnya digunakan untuk penelitian dinamika lautan yang luas dan kajian lainnya. Prinsip kerja satelit ini ialah dengan mengukur jarak jari-jari dari satelit menuju permukaan. Pada tahap ini, kita akan melakukan metode tertentu guna realisasi instrumen tersebut. Yang pertama ialah pengumpulan data melalui studi kasus dan studi literatur. Kemudian, data tersebut akan diproses dan akan diidentifikasi serta akan dibuat suatu perencanaan sistem. Kemudian setelah itu kita akan melakukan penyiapan alat dan bahan guna pembuatan alat, dan akan dilanjutkan tahap simulasi
analisa dan evaluasi, serta pembuatan laporan. Satu-satunya cara agar instrumen dapat mengontrol, menavigasi, dan mengoperasikan dirinya sendiri dengan baik di bawah air adalah dengan mendapatkan data melalui kondisinya secara real-time dari lingkungan sekitarnya. Guna memperoleh informasi yang diperlukan, maka digunakanlah sensor dan sistem onboardnya. Selain itu, Micro Autonomous Underwater Vehicle ini setidaknya harus memiliki sistem navigasi, sistem propulsi, dan lingkungan kedap air untuk mengakomodasi sistem instrumen. Pada dasarnya, instrumen ini memiliki cara kerja yang sederhana, yaitu pertama, nelayan perlu meletakkan instrumen ke dalam lautan. Setelah itu, nelayan perlu menyalakan instrumen, dan instrumen akan melakukan sensing data terkait kondisi secara real-time. 3. Setelah proses sensing data selesai dan juga data satelit altimetri telah didapatkan, maka instrumen akan secara otomatis melakukan eksplorasi titik lokasi persebaran ikan di laut sekitar melalui identifikasi arah arus geosentrik dengan metode SWIFT algorithm. Dan yang terakhir, instrumen tersebut akan berhenti di titik lokasi yang kaya akan ikan tangkap. Negara Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang mayoritas wilayahnya adalah lautan. Hal itu pun menunjukkan bahwa salah satu sektor penggerak ekonomi terbesar di Indonesia adalah dalam bidang kemaritiman. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah segera mengimplementasikan teknologi di bidang kemaritiman. Nah, demikianlah presentasi dari tim saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.